Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ini udah join semua ya? Udah, Iya, Bu. Udah, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membuka dengan berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup? Bagaimana kabar kalian? Baik semua ya? Sehat? baik Sehat, Bu. Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai Asik, Bu. Ketimpangan sosial adalah ketidakmerataan atau ketidakseimbangan yang ada di masyarakat. Biasanya dilatar belakangi oleh aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, benar banget Mbak Lintang, masih ingat ya. Ketimpangan sosial merupakan kondisi ketidakmerataan atau ketidakseimbangan yang ada di masyarakat yang biasanya disebabkan oleh ekonomi, budaya, dan sosial. Nah, kemarin kita juga telah membahas mengenai bentuk-bentuk ketimpangan sosial. Masih ada yang ingat nggak ini? Coba sebutkan salah satu. Ketimpangan sosial di bidang pendidikan, Ibu. Ya, benar sekali Mbak Gita. Dapat daerah perkotaan atau sama di daerah pedalaman tuh sangat berbeda ya fasilitasnya. Nah, itu merupakan salah satu contoh ketidakmerataan di Indonesia ini. Eh, untuk kali ini, pada pertemuan kali ini, sebenarnya masih memiliki keterkaitan mengenai pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai ketimpangan sosial. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk mendiskusikan dan menganalisis salah satu bentuk ketimpangan sosial yang ada di masyarakat di era globalisasi saat ini. Saya akan menayangkan sebuah video sebagai stimulus diskusi kita pada pagi hari ini ya. Saya izin share screen. Sudah tampak ya? Di dunia termasuk Indonesia digemari generasi muda. Ini tidak lepas peran pemerintah Korea Selatan membangun peradaban dunia melalui budaya. Lalu mampukah budaya lokal Indonesia melawan dominasi budaya asing termasuk budaya Korea? Spesial di Hari Sumpah Pemuda, kami hadirkan laporan tim Delik dalam Gaya Budaya Pemuda. Gelombang Korea atau Korean Wave telah mewabah di seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia. Melalui musik pop Korea atau yang dikenal dengan K-pop, Korea Selatan semakin menancapkan dominasi budayanya hingga ke mancanegara. Ekspor budaya yang dilakukan Korea Selatan ikut juga berdampak pada selera pasar musik Indonesia. Segala yang berkaitan dengan Korea Selatan selalu mendapat atensi tinggi, khususnya dari generasi muda. Komunitas penggemar musik K-pop pun kini menjamur di sejumlah wilayah. Salah satunya grup musik BTS yang kini tengah digandrungi para generasi muda di mancanegara, termasuk Indonesia. Pada kami, Tiara yang merupakan BTS Army, sebutan bagi fans BTS, mengungkapkan kekagumannya terhadap grup musik yang pernah masuk nominasi Grammy Award di Amerika ini. Pengaruh BTS di bidang musik faktanya juga mendorong para penggemarnya di Indonesia melakukan sejumlah kegiatan positif. Ulang tahun nih, misalkan ya ulang tahun member BTS gitu, kita nggak ada yang nyuruh, tapi kita bilang gini, yuk kita nanam yuk 1000 benih pohon, supaya kan kita tahu lah ya, ibaratnya sekarang lingkungan kita tuh udah rusak banget. Yuk gerakan 1000 pohon, itu ulang tahunnya Namjoon, pernah ada. Terus save terumbu karang, itu juga kita bikin projectnya. Kita di sini tuh Army ya, Army Indonesia. Kita bicara yang kita lakukan di Indonesia gitu. Tidak dipungkiri, keberhasilan Korea memperluas ekspansi budaya melalui musik, drama, film hingga gaya hidup tak lepas dari peran pemerintah Korea Selatan dalam membangun peradaban dunia melalui budaya. Itu kerja keras dan kerja berat luar biasa dari semua sektor, dari pemerintah, dari akademisinya, dari swasta. Sejarah 30 tahun lalu misalnya Korea, pertama yang mereka kirim adalah para akademisinya ke Amerika dan sebagainya untuk belajar bagaimana membangun sebuah industri hiburan. Lalu
teman-teman swasta, misalnya produsen-produsen elektroniknya, apa yang mereka lakukan? Ketika mereka menjual TV, waktu zaman dulu masih VCD, CD-nya apa? CD-nya film Korea. Pemerintah memberikan insentif yang begitu kuat terhadap industri hiburan, dan teman-teman industri hiburan itu juga sangat serius. Tingginya antusiasme generasi muda pada budaya K-pop ikut memunculkan kekhawatiran akan hilangnya jati diri bangsa akibat tergerus budaya luar. Karena itu peran pemerintah sangat diperlukan untuk terus mendukung pengembangan budaya lokal agar mampu melawan dominasi budaya asing. Sayangnya hingga kini diakui bahwa Indonesia sendiri belum memiliki kesepahaman terkait pengembangan budayanya. Dan pada akhirnya ini soal pilihan gitu ya. Karena kalau Korea mereka jelas, mereka milih gitu ya. Oke, ini akan menjadi kekuatan kita yang utama gitu ya. Sementara kalau kita nih belum sepenuhnya boleh dibilang solid ya di dalam mengambil pilihan tersebut gitu ya. Kalau mau mencapai level seperti Korea, dan salah satu kuncinya juga adalah kerjasama ya lintas kementerian, lembaga, para pelaku budaya, itu yang paling penting sebetulnya ya, karena mereka energi utamanya nih gitu. Dalam catatan sejarah, pemuda selalu menjadi tonggak perubahan di setiap zaman. Kesadaran para pemuda untuk bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, hendaknya terus digelorakan dengan tetap menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai persatuan Indonesia. Sudah lihat semua ya. Kalau menurut kalian video tersebut tuh termasuk dalam contoh ketimpangan sosial atau bukan? Iya Bu, termasuk. Bentuknya apa Mbak? Kalau menurut Mbak Ame? Ketimpangan budaya Bu, itu karena munculnya budaya Korea Selatan itu melalui K-pop yang kemudian menggeser budaya Indonesia. Ya, benar sekali. Berarti udah paham ya semuanya. Nah, untuk kegiatan selanjutnya, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing yang sudah dibentuk pada minggu lalu. Yang perlu kalian diskusikan adalah coba analisis video tadi yang telah putar media bebas. Kalian atau di podcast juga bisa nanti difoto, pengumpulannya nanti di grup WhatsApp ya. Saya juga telah membagikan lembar kerja di grup WhatsApp yang harus kalian kerjakan. Di situ ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian join di breakout room. Kalian diskusi di sana dengan dengan waktu yang masih tersedia ini. Nanti saya akan bergabung di beberapa kelompok. Saya akan join bergiliran untuk mengawasi diskusi kalian ya. Apakah sudah jelas mengenai tugasnya? Jelas, Bu. Oke. Saya rasa diskusi hari ini cukup ya. Tadi diskusi kalian di breakout room juga sangat komunikatif. Jika ada yang belum selesai tugasnya, nanti bisa dikerjakan di luar jam pelajaran sebagai tugas rumah ya. Untuk minggu depan, kalian setiap kelompok harus mempresentasikan hasil diskusi kalian di Zoom meeting ya. Ini wajib. Oke, sekian pertemuan pada hari ini. Saya rasa cukup. Ada pertanyaan? Saya tidak, Bu. Saya Oke, tidak, tidak Bu. ya. Saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas antusiasnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.